Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Andia Hana Sabrina, mahasiswi fisioterapi Program Vokasi Universitas Indonesia dengan NPM 206475894. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan pada hiperkifosis untuk memenuhi tugas praktik fisioterapi geriatri. Selamat menyaksikan. Hiperkifosis adalah kondisi ketika sudut kifosis lebih besar dari 40 derajat. Kondisi ini dialami 95% pada orang dewasa muda. Setelah usia 40 tahun, sudut kifosis mulai meningkat lebih cepat pada wanita dibandingkan laki-laki. Rata-rata dari 45 derajat pada wanita berusia 55-60 tahun. Dari 55 derajat pada wanita 76-80 tahun. Prevalensi dan insiden hiperkifosis pada lansia bervariasi dari sekitar 20% sampai 40% antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan peningkatan sudut kifosis, kinerja fisik dan kualitas hidup sering menurun, sehingga intervensi dini untuk hiperkifosis menjadi prioritas. Kurva kifosis torakal yang berlebihan atau hiperkifosis akan menyebabkan diskus mengalami pemipihan pada bagian ventral dan pelebaran pada bagian dorsal. Akibatnya nukleus terdorong dan terjebak pada bagian dorsal sehingga terjadi iritasi pada ligamen longitudinal posterior dan radix. Hal ini akan menimbulkan keterbatasan gerak ekstensi torakal karena adanya pemendekan ligamen-ligamen vertebralis dalam jangka waktu yang lama dan akan terjadi kontraktur pada pola non-kapsul ligamen. Selain itu, pada kapsul ligamen terjadi pemanjangan pada satu sisi dan pada sisi lain kapsul ligamen akan mengalami pemendekan, sehingga memungkinkan terjadinya tightness pada kapsul ligamen tersebut dengan firm and fill. Iya. Selamat siang Ibu, silakan masuk. Silakan duduk ya, Bu. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Diahana. Ibu bisa panggil saya Fisiohana. Saya fisioterapi yang akan menangani Ibu sekarang. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Selamat siang, Fisio. Perkenalkan, nama saya Christina Dias. Baik, lebih baik saya memanggil Ibu dengan panggilan apa ya? Fisio bisa memanggil saya dengan Dias. Baik, Ibu. Kalau saya boleh tahu tempat tanggal lahir Ibu di mana ya? Saya lahir di Bogor tanggal 31 Oktober 1952. Oke, berarti saat ini Ibu berusia 70 tahun ya? Benar. Oke, baik Ibu. Saat ini Ibu keluhannya apa ya Bu yang dirasakan? Iya, Fisio. Jadi saat ini saya sering merasakan adanya nyeri, kaku, dan suka pegel-pegel di bagian bahu sama punggung. Kaki juga rasanya kayak sering lemas, terus gampang lelah. Selain itu juga saya sulit untuk membuang napas. Oke, itu sejak kapan ya Ibu alaminya? Saya sudah 5 bulan belakangan ini, Fisio. Selama 5 bulan ini Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja Bu? Iya, Fisio. Seminggu yang lalu anak saya membawa saya ke dokter ortopedi di Rumah Sakit Maju Sejahtera. Di sana saya melakukan ronsen. Lalu dokter bilang saya mengalami hiperkifosis. Oke, apa Ibu membawa hasil pemeriksaannya? Iya, bawa, Fisio. Ini hasil pemeriksaan. Iya, terima kasih. Untuk obat-obatan yang diberikan oleh dokter apa aja ya Bu? Saya dikasih obat pereda nyeri, Fisio. Apakah obatnya dibawa? Iya, ada resepnya. Ya, terima kasih. Sebelum berobat ke rumah sakit, Ibu menangani keluhan tersebut bagaimana ya? Apakah minum obat atau seperti apa? Tidak, Fisio. Saya hanya beristirahat saja. Oh, apakah dengan begitu keluhannya mereda ya? Iya, cukup meredakan. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah dirawat atau sakit berat Bu? Belum pernah, Fisio. Oke, apakah Ibu ada obat yang dikonsumsi secara rutin? Tidak ada. Oke, kalau untuk kelemahan atau kelelahan atau sulit buang nafasnya muncul saat Ibu ngapain aja ya? Biasanya muncul saat saya naik tangga dan berjalan jauh atau dalam waktu yang lama, Fisio. Kalau lelahnya muncul biasanya bagaimana Bu? Saya biasanya duduk atau tiduran dulu sambil mengatur nafas saya.
Oke, apakah Ibu memiliki alergi tertentu? Tidak ada visio. Oke Bu, apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan operasi besar seperti kanker atau yang lainnya? Tidak pernah visio. Baik Ibu, kalau saya boleh tahu apakah Ibu saat ini masih bekerja? Tidak visio, saat ini saya hanya menikmati hari tua dengan bermain bersama cucu. Oh, baik Bu, biasanya kegiatan apa yang sering atau Ibu rutin lakuin gitu? Saya suka menulis visio. Baik, Ibu saat ini tinggal bersama siapa ya? Saya tinggal bersama suami, anak pertama, menantu, dan 2 cucu saya visio. Baik, lingkungan daerah tempat Ibu tinggal itu seperti apa? Apakah dekat pabrik atau bagaimana? Tidak, saya tinggal di perumahan yang lingkungannya cukup padat sih. Oh, apakah rumah Ibu bertingkat? Tidak visio. Oke, baik Ibu. Selanjutnya apakah Ibu pernah mengkonsumsi alkohol? Tidak pernah visio. Baik, apakah sebelumnya Ibu pernah bekerja? Iya, dulu saya aktif bekerja di sebuah perusahaan sebagai sekretaris. Oke, baik. Oke, sudah berapa lama Ibu bekerja? Saat itu saya bekerja selama 40 tahun, lalu berhenti. Dan setelah itu saya menjadi penulis aktif sampai saat ini. Biasanya dari dulu sampai sekarang kalau menulis atau mengetik itu seperti apa? Apakah di atas meja atau sambil tiduran atau bagaimana, Bu? Iya, saya selalu bekerja di atas meja visio dengan menggunakan komputer atau menulis di kertas. Kalau misalnya pergian gitu, biasanya apakah Ibu membawa tas seperti apa? Apakah di jinjing atau di gendong gitu, Bu? Saat saya masih jadi sekretaris, setiap hari saya selalu bawa tas gendong visio. Oke Bu, kira-kira Ibu menggunakan tas gendong itu sejak kapan Bu? Dan kapan terakhir kali Ibu pakai tas gendong? Saya pakai tas gendong itu sejak masih di bangku sekolah sampai kira-kira usia saya 50 tahun, lalu saya pensiun. Oke, selain itu apakah ada aktivitas lain di mana Ibu terlalu sering menunduk atau membungkuk? Dari kecil saya terbiasa mencuci baju menggunakan tangan sehingga membungkuk. Jadinya sampai sekarang saya juga biasa menulis dengan membungkuk karena posisinya nyaman visio seperti itu. Oke, apakah kebiasaan itu masih sering dilakukan hingga sekarang, Bu? Sudah tidak lagi visio karena sekarang ada rasa nyeri. Baik Ibu, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaannya ya. Baik visio. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pertama kita akan memeriksa postur terlebih dahulu ya. Ibu boleh tolong berdiri di sini ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan khusus, dilakukan pemeriksaan umum berikut hasilnya. Oke Ibu, Ibu bisa berdiri netral ya, berdiri biasa aja. Terus menghadap ke kiri Bu. Iya. Terus menghadap ke tembok ya Bu. Oke, terus menghadap ke kiri lagi Bu, lihat kiri, ke kiri. Ya Bu, terima kasih Bu. Menghadap depan lagi ya Bu. Hasil pemeriksaan postur didapatkan terdapat hip forward, terdapat pelvic tilt, dan knee sedikit fleksi. Baik Ibu bisa berjalan ke depan, berjalan biasa aja. Ya. Oke Bu. Oke baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan mempalpasi Ibu ya. Nanti saya megang-megang badan Ibu. Mohon maaf ya Bu. Oke Bu. Mohon maaf ya Bu, saya pegang. Mohon maaf ya Bu. Baik Ibu, saya akan mempalpasi Ibu lagi, tapi di bagian belakang ya Bu. Ibu bisa tidur tengkurap di kasur. Baik, mohon maaf ya Bu.
Terus maaf ya Bu. Baik, sudah Bu, silakan duduk lagi. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya. Ibu boleh tiduran di kasur. Ya. Maaf ya Bu, saya taruh sini. Jadi saat saya bilang angkat badannya, Ibu angkat ya badannya. Baik Bu, angkat badannya. Baik Bu. Oke Bu. Sekarang Ibu boleh tengkurap. Ya, seperti itu Bu. Baik, nanti pas saya bilang angkat ke atas, tolong diangkat ya Bu. Coba angkat ke atas Bu badannya. Iya. Baik Bu. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Ibu boleh berdiri lalu membelakangi tembok ya Bu. Baik Ibu, mohon maaf ya Bu, saya coba ukur dulu. Baik, sudah Bu, silakan duduk. Kita akan melakukan intervensi atau home program yang akan Ibu lakukan di rumah ya Bu. Jadi yang pertama itu ada eksesi terang atau McKenzie. Nanti saya akan contohkan, lalu Ibu bisa meniru saya ya. Yang pertama itu Ibu bisa terlungkup seperti ini, lalu badannya dibawa ke atas ya Bu, dengan supportnya adanya di tangan gitu Bu, seperti ini. Baik, silakan dilakukan Bu. Terus diangkat ya Bu, nah, di badannya, iya seperti itu. Lalu ditahan sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik Bu, turun. Oke Bu, duduk lagi. Lalu untuk intervensi selanjutnya itu ada bridging atau pelvic tilt. Nanti Ibu bisa melihat saya ya, saya akan tirukan. Pertama Ibu terlentang seperti ini, tinggal seperti ini. Lalu kakinya ditekuk. Lalu Ibu angkat bokongnya ke atas ya Bu, seperti ini. Lalu ditahan 1 sampai 8 detik. Ibu bisa mencontohkan. Ya, seperti itu, tiduran. Lalu ditekuk kakinya, lalu diangkat bokongnya ya. Ditahan ya Bu sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, turun lagi Bu. Oke Bu, boleh duduk lagi. Oke Bu, untuk intervensi atau latihan selanjutnya itu Ibu bisa meletakkan tangan Ibu di bawah kepala seperti ini. Terus ditekukan mendekat seperti ini ya Bu. Jadi saya akan bawa ke atas tangannya, nanti Ibu bisa menegakkan badan Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, teruskan pelan-pelan ya Bu. Ditahan sampai 8 detik ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Bu. Oke Bu, untuk intervensi atau home program selanjutnya itu ada stretching latissimus dorsi. Ibu bisa mengangkat tangannya ke atas ya seperti ini, lalu dibawa ke kanan ya Bu, seperti ini. Ditahan sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, turun Bu. Terus ganti ke sisi sebelahnya, sisi kiri seperti ini Bu. Terus tahan ya Bu, 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Bu. Oke Bu, untuk intervensi selanjutnya itu ada pursed breathing, dimana Ibu nanti menarik nafas melalui hidung secara dalam, lalu ditahan 1-5 detik, lalu Ibu nanti mengeluarkannya lewat mulut ya Bu, tapi mulutnya itu sambil mencucu atau monyong seperti itu Bu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti Bismillah. Oke, baik.
Bisa dilakuin ya Bu. Tarik nafas dalam. Ditahan 1, 2, 3, 4, 5 lalu keluarkan. Ya. Coba lakuin lagi Bu, sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Ditahan 1, 2, 3, 4, 5 lalu keluarkan. Oke, seperti itu ya Bu. Ibu, saya akan melakukan pengukuran lagi karena tadi pengukurannya sebelum intervensi ya Bu. Sekarang kita melakukan pengukuran lagi setelah intervensi. Oke, baik Ibu. Hasilnya berkurang ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan dan intervensinya sudah selesai. Terima kasih telah mengikutinya dengan baik ya Bu. Untuk intervensi dan latihan yang sudah saya ajarkan tadi tolong diterapkan di rumah. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran lebih lanjut. Apakah Ibu sudah mengerti? Apakah dan ada pertanyaan lain? Sudah mengerti Visio. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Visio. Ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.